Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nova dari Universitas Juanda Bogor. Saya ingin berkunjung ke museum yang ada di belakang saya, yaitu Museum Perjuangan Bogor. Langkah selanjutnya kita ke dalam aja biar tahu Museum Perjuangan Bogor seperti apa. Kita udah sampai di dalam Museum Perjuangan Bogor ini. Museum Perjuangan Bogor hampir saja kita lupakan. Museum ini didirikan melalui musyawarah dari para tokoh perjuangan Karasidenan Bogor yang meliputi kabupaten dan kota Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan juga Depok. Gedung ini diresmikan oleh Mayor Ishak Juwarsa pada tanggal 10 November 1957. Pendiri museum ini tujuannya untuk mewariskan semangat dan jiwa juang serta nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Gedung yang digunakan sebagai museum sebelumnya adalah milik seorang pengusaha Belanda yang bernama Wilhelm Gustav Wilsner. Gedung tersebut dibangun pada tahun 1879 yang pada awalnya digunakan sebagai gudang ekspor komoditas pertanian sebelum dikirim ke negara-negara di Eropa. Pada masa pergerakan ini digunakan oleh Parindra dan kemudian diberi nama Gedung Persaudaraan. Selain dipakai sebagai tempat aktivitas pemuda, pergerakan gedung ini pun juga dipergunakan sebagai tempat kegiatan pemuda kepanduan di bawah panji-panji Gerakan Pemuda Kepanduan Indonesia, yaitu Pandu Surya Irawan. Pada tahun 1942, gedung ini dipergunakan sebagai gudang tentara Jepang untuk menyimpan barang-barang milik Belanda. Kemudian gedung ini digunakan untuk menyambut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Di antara tahun 1945 sampai dengan 1950, gedung ini dipergunakan oleh KNI Karasidenan Bogor, Gelora Rakyat, Dewan Pertahanan Karasidenan Bogor, Gapsi Cabang Bogor, dan kantor pemerintah sementara di Kabupaten Bogor. Pada tahun 1952 sampai dengan 1958, gedung ini ditempati oleh Umar bin Usman Al-Wahhab. Pada tanggal 20 Mei 1958, gedung ini dihibahkan dari pemiliknya yang terakhir, yaitu Umar bin Usman Al-Wahhab, untuk dijadikan Museum Perjuangan Bogor. Di Museum Perjuangan Bogor terdapat macam-macam senapan yang digunakan para pejuang saat merebut kemerdekaan. Juga terdapat senapan hasil rampasan dari Jepang dan Inggris, juga mata uang pada zaman VOC, serta dilengkapi dengan diorama yang menggambarkan pertempuran di daerah Bogor dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Nova dan saya berbincang dengan Bapak Pak Ben aja ya. Pak Ben aja. Oke. Jadi gini Pak, ceritanya dulu tuh seperti apa sih perjuangan melawan penjajah? Jadi kita secara historisnya, kronologisnya dari nol ya, sampai saat ini, atau dari abjad A sampai Z-nya ya. Iya Pak. Jadi begini, Museum Perjuangan ini adanya di Jalan Merdeka nomor 56 ya. Iya. Nah, itu didirikan oleh para pejuang kita di saat itu yang masih hidup tahun 1957 ya. Diresmikannya 1958 oleh era reformasi.
dan letaknya tetap ya di jantung kota Bogor lah ya. Iya, Pak. Sangat strategis sekali. Jadi Bogor punya wilayah yang dikatakan teritorialnya Kesinan Bogor. Iya. Dan Bogor terdiri dari Bogor, Sukabumi, Cianjur dan ada hal yang lainnya ya. Baik. Nah itulah yang dikatakan teritorial Kesinan Bogor ya. Walaupun letaknya di sini, jadi bukan hanya milik masyarakat kota Bogor ini. Jadi untuk semua yang ada di teritorial itu. Ya, karena perjuangannya di mana-mana, semua senjata-senjata yang pernah dipakai di berbagai daerah ya, di daerah teritorial Bogor, Kesinan Bogor itu tersimpan di sini semua asli ya, tidak ada Replika gitu ya, tidak Pak. ada replika, ini asli semua. Sekecil apapun kancing, baju, darah itu tidak boleh dicuci ya, harus ada. Itu untuk tanda sebagai saksi sejarah. Jadi di sini diberikan oleh para pejuang. Itu namanya Yayasan Museum Perjuangan Bogor. Ya. Nah, terus juga alasannya membuat museum ini para pejuang saat itu satu untuk senjata-senjata yang ada di sini tidak tercecer kemana-mana. Keduanya untuk dipelajari oleh generasi penerus. Iya, benar. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, jadi jelas apapun yang ada di sini senjata-senjata yang pernah dipakai oleh para pejuang di berbagai daerah tadi, ya ini senjata rampasan dari Belanda dan Jepang. Iya, benar. Ya. Terus saya juga melihat di sana tuh kan ada yang reka adegan peperangannya, Pak. Perang yang mana nih? Peristiwa reka adegannya. Ya apa diantaranya yang tadi ada? Saya lihat tadi ada mobil, terus tuh orang yang berjatuhan. Itu apakah di daerah mana? Replika yang mana? Kan ada Bojong Kokosan. Oh iya, Bojong Kokosan, Pak. Oh iya. Itu gini deh. Walaupun saat itu kita sudah merdeka, Iya. tapi tidak duduk manis. Ya, 46, 47, 48, 49, 50 sampai yang dulu dikatakan Irian Barat, Papua Barat aja ya. Sekarang ini itu tahun 65 baru Kerabat. Itu sudah akhir daripada terpojoknya Belanda saat itu ya. Nah, jadi yang ada di Ujung Kokosan itu pertempuran dengan tentara sekutu Inggris, bukan dengan Jepang dengan Belanda, karena kita sudah merdeka. Malah kedatangan Inggris ini semakin ricuh, ya semakin ricuh, karena ada pemindahan pemerintahan kita ke Jogja dan lain-lain ya. Terus juga ada perjanjian Linggarjati, Renville dan lain-lain ya kan. Nah, jadi Belanda memanfaatkan kembali, ingin seolah-olah di Nusantara ini, di Indonesia ini belum damai benar gitu ya. Jadi ingin merebut kembali sebenarnya. Itu direkayasa kerjasama dengan Inggris ya. Nah, tujuan Inggris itu untuk memulangkan tentara Jepang dan tentara Belanda, karena di dalam kekosongan ini kan Inggris datang ke sini untuk memulangkan tentara Belanda dan Jepang, tujuannya ya kan, karena Belanda sudah kalah oleh Jepang di sini, sedangkan Jepang sudah kalah oleh Inggris ya, oleh sekutu ya, di bomnya Nagasaki dan Hiroshima. Gitu. Jadi banyak para pejuang itu bukan pertempuran di tahun 45 saja. Termasuk yang ini ya, Kapten Muslihat diantaranya ya kan. Kan ada ya Daman Topi itu, yang tadi replikanya juga historisnya juga ada tadi ya, dilihat ya ilustrasinya. Itu beliau bertempur di situ, meninggal di situ dengan tentara Inggris, bukan dengan Belanda. Itu seberangnya Taman Topi itu ada markas tentara Inggris, bertempurlah di situ ya. Nah, beliau ini ya dia dengan Inggris. Nah, jadi meninggalnya di situ ya kan, pertempurannya di situ, dan ada juga monumennya, pernah kan ada yang berdiri tuh ya, Kapten Muslihat itu. Nah, makanya dijadikanlah jalan itu jalan Kapten Muslihat. Kenapa? Untuk dikenang oleh dan diketahui oleh para generasi penerus bahwa di situ pernah terjadi satu pertempuran ya, Kapten Muslihat dengan tentara Inggris. Itu diantaranya masih banyak ya, ada yang di Cemplang, ada dia di Maseng tadi, ada di mana-mana ya. Iya, benar. Itu yang paling terhebat pertempurannya itu adalah Bojong Kokosan. Ya. Kokosan ya. Nah, jadi Bogor ini sebagai benteng pertama. Jadi sisa-sisa yang udah pertempuran ya ke sana ya kan. Nah, tapi di Bogor ini dulu nih ya yang ada di
daerah-daerah apa di daerah Bogor Barat, di Lewiliang, juga di Campea, terus juga ke sana dan di Masong, ya Cijeruk dan lain-lain, terus juga di Depok gitu ya, jalan aja, makanya ada jalan Margonda. Oh, iya, Kenapa benar. disebutnya itu tidak jauh dengan Kabupaten ini supaya dikenang. Oh, iya. Dia mempertahankan waktu itu Kalibata ya. Terus pertanyaannya lagi, ada sebuah kayu yang dulunya untuk perlindungan rakyat Indonesia, Pak. Yang mana kayu mana? Kayu kayak seperti Pohon gitu, oh, Pak. pohon ini itu sebenarnya pohon beringin, ada yang juga yang mengatakan kicopong atau kijenggot. Iya. Nah, jadi karena pohon beringin itu ya kena rindang, itu juga akarnya juga ya seperti apa yang dekat jenggot. Iya, Nah benar. di situ satu untuk di saat-saat malam ataupun siang ya kondisinya sore, mereka tuh untuk menentukan strategi untuk menyerang. Oh. Kedua untuk istirahat karena rindang. Nah, itulah yang dinamakan kijenggot atau pohon beringin. Oh, gitu. Ya. Iya, Pak. Benar. Terus juga saya pernah lihat masyarakat ini kan kebanyakan menggunakan bambu runcing ya sebelum merampas senjata dari Belanda atau Inggris. Nah, itu kenapa masyarakat itu menggunakan bambu runcing atau keris gitu, Pak? Ya karena sesuai dengan kondisi dan keadaan yang modern saat itu kan belum seperti ini, ya kan? Iya, Pak. Emang senjata-senjata yang dipakai oleh pejuang dari saat dulu juga seperti Pangeran Diponegoro, ya kan, Imam Bonjol, ya, terus juga Patimura, dan itu memakai senjata tradisi, ya kan? Karena belum bisa membuat senjata. Adapun yang ada di sini ada pernah dibuat oleh para pejuang kita secara diam-diam itu di daerah Parung Panjang. Parung Panjang. Ya. Iya. Nah, diam-diam dia juga membuat senjata rakitan. Setelah itu pindah lagi ke Cisaat Sukabumi. Oh. Itu ada di situ ya, Cisaat Sukabumi. Berarti ada bengkelnya tersebut ya? Iya, secara diam-diam ya. Oh. Nah, tapi setelah itu kan sekarang leganya itu kan sekarang dipindah ke Bandung ya. Senjata apapun bisa diproduksi. Iya. Terus lagi tadi saya coba naik ke atas, banyak yang kayak surat kabar gitu. Oh, itu tuh dulunya seperti apa, Pak? Jadi surat kabar dulu tidak seperti sekarang ya, berhalaman ya lengkap gitu ya. Iya. Sampai 12 sampai berapa. Dulu tuh selembar-selembar. Ya. Dan juga dicetaknya kadang-kadang sembunyi-sembunyi juga ya, seperti ada alat cetaknya seperti stensil itu ya. Oh, iya. Nah, setelah itu dibagikan kepada masyarakat supaya tahu masyarakat itu perjuangan kita tuh ya, memang sudah seperti ini gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita tuh dikelabui oleh itu bahwa pejuang kita tertangkap ini dan ini ya, padahal tidak ya kan. Nah, disebarkanlah secara diam-diam kepada masyarakat untuk dibaca. Terus yang tadi juga kan katanya di sini tuh tempat perkumpulan Jepang sama Belanda, Pak. Iya. Sebelum merdekanya Indonesia. Oh iya, jadi gini, ini tanah kosong. Pernah juga jadi tempat logistik dan lain-lain ya, pernah berganti-ganti waktu di zaman Belanda maupun zaman Jepang. Terus pernah di tempat logistik dan lain-lain. Terus juga setelah itu pernah jadi sekolahan SR, yang itu SR itu SD. Terus secara itu dibuatlah niat itu ya oleh para pejuang, itu dibuatlah museum yang tidak seperti ini dulu, sederhana ya, bertahap step-step. Nah, itu juga dengan sekemampuan yang ada, itu juga tanahnya ini yang membeli bukan pemerintah, tapi ada hibah dari seorang yang cinta kemerdekaan dan perjuangan saat itu ya, tanahnya tanah hibah ini. Dibentuklah museum perjuangan yang tidak seperti ini ya, itu sedikit-sedikit. Berarti koleksi pertama kali ini ada berapa, Pak? Pertama kali dibangun koleksinya masuk ke museum. Nah, jadi apa yang ada di sini objeknya, kesimpulannya ya, itulah yang ada. Jadi setiap istilahnya apa ya, komandannya di masing-masing tempat daerah itu ya, mengumpulkan set dikasihkan. Oh, berarti museum ini dibangun senjata tersebut diambil gitu. Iya. Nah, boleh juga kalau memang ada penemuan ya di mana-mana, atau kita sedang menggali sumur dan lain, ada menemukan senjata tahun berapa, boleh di sini di itu kan nanti diinventarisir dari mana, dari siapa, tahun berapa.
bisa. Berarti menitipkan saja juga bisa. Ya bisa, dititipkan saja. Walaupun dititipkan itu ketika diambil bisa lagi. Iya bisa. Jadi gimana perjanjiannya? Oh iya, iya Pak. Terakhir paling Pak ini pesan-pesan buat generasi kita, termasuk saya sendiri Pak, seperti apa ke depannya? Oh iya dong, kita tetap yang dikatakan kata Bapak harus menjadi generasi yang forever. Generasi yang berkesinambungan. Jangan menjadi generasi yang tertidur. Oh iya Pak. Jadi walaupun kita tidak menyaksikan saat-saat perjuangan dan lain pertempurannya, proklamasi, terus juga Sumpah Pemuda, tapi kita kalau mengamalkan, ya kan, terus juga mengitukan kepada generasi penerus secara estafet ke anak cucu kita dan lain, itu sama dengan kita sudah lahir di saat itu, ya, merealisasikannya dengan baik, ya, mendalaminya dan seolah-olah kita sudah lahirlah di zaman itu. Benar. Jadi menghargai lah. Ya, menghargai itu sama dengan kita mengestafetkan. Iya. Jadi cita-cita perjuangan bangsa yang terdahulu sebelum 45, ya yang dikatakan tadi, ya di daerah-daerah dimanapun sama untuk mengusir Belanda. Tapi cuman kita belum secara gerakan itu ya masing-masing kayak sporadis yang mempertahankan masing-masing wilayah. Ya, tapi tetap tujuannya untuk mengusir para Belanda, maupun di Banten, di Sulawesi, di Kalimantan, di mana sama aja. Ya, tidak seperti setelah mau mendekati kemerdekaan ini kita bisa dari mana-mana daerah bisa bersatu ya. Iya benar. Sebenarnya yang 45 itu kita itu belum merdeka sepenuhnya. Iya. Cuma ada beberapa yang merdeka itu seperti Pulau Jawa, Sumatera, atau Madura. Iya, itu kan dibagi tapi walaupun sudah merdeka ada risnya. Republik ini serikat itu dan lain-lain itu sebenarnya pekerjaan penjajah ya. Kan terkenal sekali kalau Belanda itu ada politik impera itu ya. Iya Pak. Dia impera ya, politik adu domba ya. Adu domba. Kebanyakan sih adu domba. Nah, adu domba. Jadi siapa yang berpengaruh di daerah ini dia diangkat menjadi ini. Iya benar aja. Adu dombakan. Iya benar Pak. DPDF impera ya. Iya. Ada juga yang dulu kasus dari Banjar itu seorang pangeran mengikuti kayak Jepang gitu. Gitu. Jadinya tuh dia tuh mengikut dan mengabdi ke Jepang, untuk mengadu domba rakyat Indonesianya gitu. Tapi kalau Jepang walaupun pendek ya, cuma 3 tahun ya, 3 tahun setengah. Kalau Belanda kan 3 abad ya bedanya. Paling lama Belanda. Tapi hikmahnya ada kalau Jepang tuh walaupun saat itu ya menjajah, tapi kita bisa perang, belajar perang tuh itu dari Jepang. Iya benar. Nah, sengaja Jepang di mana yang negaranya atau masyarakat terjajah dia belajar tempur. Kenapa? Untuk menghadapi sekutu dia tidak sendirian. Jadi di itu ya dilatih. Seperti di peta itu ya. Oh iya ada musuh peta. Ya jadi dulu tidak seperti sekarang harus ada dasar-dasar prosedur dan klasifikasinya. Dulu tuh siapapun boleh belajar perang di situ ya, tanpa harus sekolah ini ya tinggi. Nah itu kan kalau sekarang itu seperti akademisi atau akabri lah ya kalau sekarang ya. Harus sekolah dulu ya. Gitu. Mungkin segitu Pak. Terima kasih banyak telah menjelaskan semua dari sejarah pertama masuknya ini Jepang atau Belanda gitu dan sejarah-sejarah lainnya. Semoga generasi kita dapat menjaga dan melestarikannya. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.